Kita telah sampai di episode 4 Avatar The Legend of Korra. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Episode sebelumnya menceritakan tentang misi menyelamatkan Bolin yang terlibat dalam kelompok kejahatan. Tapi Mako dan Korra berhasil menyelamatkannya, yang hampir saja Bolin kehilangan pengendaliannya. Suatu malam di kamar Korra dikejutkan dengan datangnya kelompok Equalis. Korra melakukan perlawanan, tapi itu tidaklah berarti. Korra ditangkap lalu Amon datang, dan saat itu Kau bukanlah apa-apa. Korra terbangun dari tidurnya. Syukurlah itu hanya mimpi. Di gedung Dewan Perwakilan, terlihat para dewan sedang membicarakan nasib rakyatnya yang menjadi incaran kejahatan Amon. Para dewan ini adalah perwakilan untuk setiap suku. Saat ini kota Republik belum memiliki presiden, jadi merekalah yang mewakili keputusan di kota Republik. Dia adalah Tarlok, dewan perwakilan dari suku Air Utara. Dia memiliki rencana membuat pasukan untuk menangkap Amon, tapi Tenzin menolaknya karena ini terlalu cepat dan sangat berbahaya. Tenzin juga mengatakan bahwa Tarlok hanya ingin memanfaatkan situasi demi jabatan. Sekali lagi Tarlok meyakinkan para dewan agar setuju dengan rencananya, dan pada akhirnya mereka setuju kecuali Tenzin. Siapa yang mendukung? Selamat malam para anggota Equal. Malam hari ketika Korra sedang berlatih, saluran radio kemudian berubah menjadi suara Amon yang mengatakan bahwa kota Republik telah menjadikannya musuh nomor 1. Kemudian dia mengatakan agar para pengikutnya terus meningkatkan kekuatan untuk melawan para pengendali. Korra yang mendengar itu seakan ketakutan. Wajahnya berkeringat penuh dengan kecemasan akan ancaman dari Amon. Mako baru saja keluar dari pabrik tempatnya bekerja. Saat sedang ingin menyeberang jalan, Mako tertabrak motor yang dikendarai oleh gadis cantik. Dia bernama Asami Sato, putri dari Hiroshi Sato, seorang pengusaha terkaya di kota Republik. Bagaimana mungkin kau tidak melihatku? Maksudku aku... Asami ternyata mengenal Mako karena pertandingan Pro Bender. Kemudian untuk permohonan maaf, Asami mengundang Mako makan malam di restoran mewah. Lalu Mako berkata bahwa dia tidak punya baju bagus untuk tempat yang berkelas. Biar aku yang urus. Kau hanya perlu datang saja. Di rumah Tenzin tampak mereka sedang berdoa sebelum melakukan makan malam. Lalu tanpa diduga Tarlok datang mengejutkan mereka semua. Kita untuk kasih sayang dan... Aku tidak mengganggu. Benar kan? Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa utusan diriku kau tinggalkan. Kok kayak lagu? Tanpa undangan Tarlok datang sangat tidak sopan. Menerobos masuk lalu duduk di sebelah Korra. Sepertinya Tenzin tahu apa tujuan Tarlok datang. Dan benar saja, dia meminta Korra untuk bergabung dalam misinya menangkap Amon. Tapi Korra menolak, membuat Tarlok, Tenzin, dan saya terkejut. Bergabung dengan misimu? Tidak bisa. Apa? Kita berpikir Korra akan ikut bergabung. Tapi ternyata Korra berkata bahwa tujuan dia datang ke kota Republik adalah untuk berlatih pengendalian udara. Selamat datang di restoran Kuong, Master Mako. Malam kencan telah tiba. Mako datang memenuhi undangan Asami untuk makan malam di restoran mewah. Saat sedang menunggu hidangan datang, Asami berkata bahwa dia tidak sabar ingin melihat pertandingan Mako selanjutnya. Aku tidak sabar ingin melihatmu lagi. Ya, itu... Kemudian Mako menjelaskan dengan wajah murungnya bahwa Ververet membutuhkan uang untuk lanjut ke turnamen kejuaraan. Karena saat ini mereka tidak punya uang, jadi sepertinya mereka akan keluar dari pertandingan. Sepertinya kami keluar dari pertandingan. Itu tidak adil. Pada saat Mako tahu bahwa Asami adalah putri Hiroshi Sato, dia sangat terkejut. Kan? Ya, dia ayahku. Kau pasti bercanda. Aku serius. Lalu Asami menawarkan Mako untuk bertemu ayahnya, dan Mako pun sangat senang. Ingin bertemu?
bertemu dengan pemimpin industri paling sukses di semua kota Republik. Papapam. Halo rekan satu tim. Hei Bolin. Tentu kemari untuk memberikan ini. Tada. Wah, terima kasih. Untuk apa ini? Bolin datang memberi hadiah pada Korra karena telah menyelamatkannya dari Amon. Saat mereka sedang berbincang, seorang pelayan datang membawa hadiah yang lebih banyak untuk Korra. Tarlok kirim pesan dan mendesak Anda untuk mempertimbangkan kembali tawarannya. Tampaknya Tarlok masih menginginkan Korra untuk bergabung dalam misinya. Bolin cemburu dan bertanya tentang Tarlok pada Korra. Dan Korra menjelaskan bahwa Tarlok hanyalah pria tua dari Dewan Perwakilan Suku Air Utara. Oh, bagus. Itu terdengar lebih baik. Aku lebih suka mendengar. Mako bertemu Hiroshi Sato ditemani oleh Asami. Di sana Hiroshi bertanya tentang Mako, tapi sepertinya Mako malu untuk menceritakan siapa dirinya. Kemudian Hiroshi bercerita bahwa tidak perlu merasa malu untuk mengakui siapa kita sebenarnya. Dahulu Hiroshi adalah orang yang sangat sederhana. Dia hanyalah seorang tukang semir. Saat itu ada seseorang yang mempercayainya, hingga dia dipinjamkan modal untuk usaha yang lebih baik. Dan akhirnya mimpi itu terwujud. Seluruh kerajaan industri masa depan dari pinjaman yang tanpa pamrih itu. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Hiroshi akan membayarkan tim Fire Ferret untuk lanjut ke turnamen kejuaraan. Tapi dengan syarat mereka harus meletakkan logo industri masa depan di kostum mereka. Oh, sponsor ini mah. Kalian harus memakai logo industri masa depan di seragam kalian. Kembali ke kuil udara, Tenzin menemui hadiah besar berupa mobil yang dikirim Tarlok untuk Korra. Lagi-lagi Tarlok berusaha agar Korra mau bergabung dalam timnya. Minggir ayah, kami sedang nyetir. Hadiah Tarlok semakin lama semakin berlebihan. Kemudian Tenzin mendatangi Korra yang saat itu sedang berlatih. Sepertinya Tenzin tahu sesuatu tentang Korra yang sedang ketakutan dengan pasukan Amon. Tapi Korra menutupinya demi harga diri seorang avatar. Kemudian sebelum pergi Tenzin mengatakan, "Aku selalu di sini jika kau butuhkan aku." Bijak banget Om Tenzin. Ini bukannya hadiah, ini undangan. Gagal dengan hadiah-hadiah yang diberikan. Tarlok coba cara lain dengan mengadakan pesta besar untuk menghormati Korra. Tarlok mengundang banyak orang berpengaruh di kota Republik. Dengan kerendahan hati, anggota dewan sangat berharap kehadiran Korra. Pada akhirnya Korra datang dengan Tenzin. Di sana dia sangat senang melihat meriahnya pesta yang diadakan hanya untuk menghormatinya. Layaknya seorang om, Tenzin justru memperingati Korra agar tetap berhati-hati dengan rencana Tarlok. Senang sekali kau bisa datang, avatar Korra. Setelah itu Tarlok datang menyambut Korra dan mengajaknya keliling. Korra bertemu dengan Hiroshi Sato. Dia sangat menghormati Korra dan berharap padanya. Lalu datang Asami bersama Mako yang terlihat sangat mesra. Mako menyampaikan kabar baik tentang Fire Ferret yang mendapat sponsor dari Hiroshi. Kemudian Korra juga bertemu dengan Lin Befong yang sepertinya tidak menyukai kehadiran Korra. Singkat cerita, Tarlok membawa Korra ke hadapan media untuk wawancara. Beberapa di antaranya menanyakan soal Amon dan apa alasan Korra menolak ajakan Tarlok untuk misi menangkap Amon. Korra yang belum siap seakan geram dengan pertanyaan yang terus dilontarkan. Hingga akhirnya Korra memutuskan untuk bergabung dalam misi Tarlok. Meski dia tahu bahwa dia belum benar-benar siap. Aku akan bergabung dengan Tarlok dan membantu melawan Amon. Sekali lagi Korra mempertahankan harga dirinya sebagai seorang avatar. Malam itu misi dimulai. Mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan Amon yang berada di kamp pelatihan bawah tanah. Mereka berhasil menangkap beberapa pasukan Amon. Kemudian banyak media datang mengabadikan keberhasilan mereka. Dan misi ini menjadi berita hangat di kota Republik. Tidak ada Korra untuk latihan lagi? Sepertinya begitu. Hari berganti Tarlok berbicara di hadapan media bahwa Korra telah memenuhi panggilan. Dengan mereka berdua memimpin pasukan, maka kota Republik tidak perlu takut dengan ancaman Amon. Kemudian seseorang bertanya kepada Korra. Pertanyaan untuk avatar, Amon masih bebas. Mengapa kau gagal menemukannya? Kau ingin tahu kenapa? Korra semakin geram atas pertanyaan itu. Hingga tanpa diduga Korra menantang Amon duel di pulau Avatar Eng. Hanya berdua tanpa pasukan. Amon, aku menantangmu untuk berduel tanpa pasukan. Di sisi lain ada yang lagi ngebucin.
Orang lagi sibuk sama Amon lu mojok mulu sempak. Anak muda namanya. Usil banget. Mako dan Asami sedang kencan berkeliling taman kota naik odong-odong. Di dalam odong-odong, Asami berkata bahwa dia senang menabrak Mako. Kemudian Asami bertanya kenapa Mako tidak memakai selendang yang telah diberikannya. Mako menjawab bahwa saat ini dia masih sedang ingin menggunakan peninggalan ayahnya. Susah banget sih ngomong. Kemudian Asami bertanya, kenapa Mako tidak memakai selendang yang telah diberikannya? Mako menjawab bahwa saat ini dia masih ingin menggunakan selendang peninggalan ayahnya. Nah, gitu kan enak. Aku merasa aman denganmu. Untuk curut. Kita balik lagi ke Korra. Malam itu akhirnya Korra bersiap menuju pulau Avatar Aang. Kemudian Tenzin datang untuk menghentikan Korra. Tapi keputusan telah dibuat, maka sebagai seorang avatar dia tetap melanjutkan niatnya. Setelah lama menunggu, Korra berpikir tampaknya Amon takut untuk datang menghadapinya. Kelihatannya kau tidak muncul, Amon. Siapa yang takut sekarang? Dan saat sedang berjalan, Korra diserang oleh kelompok Equalis. Korra disergap hingga tak berdaya. Kemudian Amon muncul dari balik kegelapan. Apakah ini akhir dari avatar Korra? Nantikan episode selanjutnya hanya di Nontonin.